Manis wajahmu, kulihat di sana apa rahasia yang tersirat, tapi zahirnya dapat kulihat mesra wajahmu dengan senyuman, tanda sayang, senyuman sedekah yang paling mudah, senyum di waktu susah, tanda ketabahan, senyuman itu tanda keimanan, senyuman kita. Ya, teman-teman dari Rumah Gemilang Indonesia tadi sangat syahdu, merdu. Judulnya apa ini? Senyum. Judulnya ya? Senyum ya. Dari Raihan. Senyum Gemilang. Ini seperti kita teman-teman kita hari ini yang memiliki prestasi gemilang. Gemilang ini artinya al-azhar ya Pak ya, bahasa Arabnya ya. Betul. Kita sambut sekali lagi, mereka adalah teman-teman dari sekolah Rumah Gemilang Indonesia. Dan di samping saya sudah ada Bapak Hari Rahmat. Kita ingin tanya-tanya sedikit Pak tentang RGI ini. Mungkin bisa diceritakan latar belakang dari RGI ini atau Rumah Gemilang Indonesia ini apa Pak? Ya. Jadi Rumah Gemilang Indonesia ini adalah bagian daripada program yang dilakukan oleh YPI Al-Azhar. Di mana YPI Al-Azhar itu memiliki satu kegiatan, diantaranya kegiatan sosial melalui Rumah Gemilang Indonesia ini. Nah, Rumah Gemilang Indonesia ini kita buat untuk membuat inspirasi bagi Indonesia, karena Rumah Gemilang Indonesia ini mereka yang belajar di sini adalah orang-orang duafa. Oh, jadi disebut sekolah sosial, jadi benar-benar mereka yang duafa digratiskan atau beasiswa sebagian? Seluruhnya digratiskan. Seluruhnya digratiskan. Saya. Nah, kira-kira mereka ini sekolah bentuknya informal yang kejar paket atau seperti apa? Kursus singkat seperti apa Pak? Jadi mereka ini sekolah informal yang tidak kejar paket, tapi kita berharap ini adalah bagian daripada mereka supaya tumbuh keahliannya. Butuh berapa lama untuk menumbuhkan keahlian? Lebih kurang kita press sampai dengan 5 bulan. 5 bulan sudah siap untuk terjun ke masyarakat? Insya Allah. Untuk menjadi wirausaha? Betul. Iya. Luar biasa sekali. Dan ini ada beberapa programnya, ada yang reguler dan non reguler. Tapi untuk lebih lengkapnya itu seperti apa sekolah Rumah Gemilang Indonesia ini, kita langsung saja simak liputan berikut ini. Inilah kesibukan Asih Wiranti, salah seorang peserta program pelatihan di Rumah Gemilang Indonesia Depok, Jawa Barat. Sejak 4 bulan lalu, Asih yang berasal dari Selawi, Jawa Tengah ini menekuni program studi menjahit dan tata busana. Semula Asih sempat mengubur keinginannya menjadi seorang desainer busana karena hanya bersekolah hingga SMP saja. Namun dengan bekal keterampilan sejak mengikuti program di tempat ini, Asih yakin akan mampu mewujudkan impiannya. Asih memilih program ini karena dari pengalaman ia yakin akan dapat memberikan penghasilan yang layak agar dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Saat ini ia juga tengah mengikuti program kejar paket B untuk mendapatkan ijazah setara SMA agar ia dapat melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi. Di sini manfaatnya banyak. Selain saya mendapatkan menjahit kan bisa lebih membuat saya tahu, oh ternyata menjahit itu nggak segampang yang saya pikirkan gitu kan.
Terus kan di sini selain menjahit juga kita dikasih untuk melukis pakaian yang baik dan pewarnaan yang gradasi warna yang bagus, gimana itu di sini. Selain Asih, ada 60 orang lainnya yang mengikuti program di RGI ini. Seperti Agus yang kini menekuni program desain grafis. Ya, impian saya setelah jadi desain grafis, saya punya usaha sendiri. Jadi desain grafis itu bukan sebagai penghasilan utama ya. Desain grafis cuma sebagai batu loncatan. Jadi kalau bisa saya sukses, nanti saya punya usaha sendiri. Jadi desain grafis bisa saya jadikan sebagai sampingan gitu. RGI atau Rumah Gemilang Indonesia merupakan tempat latihan kerja bagi pemuda-pemudi berusia 17 tahun hingga 30 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu, namun mempunyai keinginan untuk mengubah nasibnya. Pengelola RGI berharap dalam pelatihan selama 5 bulan, para peserta ini akan dapat mengaplikasikan keterampilan yang didapatnya dan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Di mana mereka keterampilan mereka, keahlian mereka kita godok, kita berikan keterampilan khusus gitu ya, sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, sehingga kelak keluar dari Rumah Gemilang Indonesia mereka bisa manfaat gitu ya, dan mereka bisa siap diserap oleh dunia usaha. Dwi menambahkan, sejak didirikan pada tahun 2009, sedikitnya 90% lulusan RGI telah diserap di dunia kerja. Beberapa di antaranya bahkan mampu mandiri dengan mendirikan usaha sendiri. Iwa Munandar dan Woloyo Adi Susanto, Indosiar Depok, Jawa Barat. 90% ini langsung diserap oleh dunia kerja. Beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi memang selain mendapatkan pendidikan gratis, peserta didik ini juga disiapkan supaya bisa mandiri, memiliki keterampilan. Memiliki keterampilan. Dan salah satu keterampilannya adalah di sini di bidang tata busana. Sepenasaran, pengen lihat seperti apa hasil rancangan anak didik ini? Kita langsung aja panggilkan Asih dan Sofi. Ya, Asih dan Sofi. Mereka ini adalah beberapa perancang busana sekaligus anak didik dari Rumah Gemilang Indonesia. Jadi bukan hanya belajar menjahit, tapi juga belajar mendesain baju sendiri ya? Betul. Boleh dipinjemin mic-nya. Yang Asih, kamu ya. Sofi, mungkin bisa dipegang ini. Bisa diceritain mungkin ide desainnya dari mana, terus bisa pengalaman selama belajar di Rumah Gemilang Indonesia ini seperti apa? Bisa diceritain? Kalau untuk ide itu tentunya kita ngikutin tren ya, ngikutin tren yang lagi sekarang. Boleh Mbak Sofi dideketin lagi mic-nya biar jelas. Yang sekarang tentunya dipakai buat acara malam gitu, itu bisa gitu. Terus acara pengajian juga masuk juga semua kalangan. Jadi bukan untuk muslim doang, non tapi muslim semuanya ya. Ini bisa. yang dipakai saat ini hasil rancangan sendiri. Bisa boleh berdiri. Nah, ini loh pemirsa, bagus. Bisa buat berputar mungkin. Nah, ini bagus sekali. Kapan-kapan boleh saya dibuatin baju juga ya? Oh, siap. Nanti selengkapnya seperti apa peragaan busana yang Asih dan Sofi buat, kita akan saksikan nanti. Mereka akan tampil berlenggak-lenggok di stage ini. Tapi Zina, ini bukan hanya piawai menjahit dan mendesain busana. Di sekolah RGI ini juga punya keterampilan lain, yakni membuat fiksi mini. Kita sambut yuk Diki. Yang mana orangnya? Silakan yuk. Yuk, mari silakan duduk bergabung. Bisa cerita sedikit nggak? Mereka boleh pinjamin. Fiksi mini itu seperti apa bentuknya? Silakan pakai mic-nya. Apa yang dibuat? Oh, selain ada ini juga ada Ozi. Oh, Diki yang mana Diki? Ada Ozi, ada Diki. Bisa dibantu temannya Ozi? Ya. Atau mau duduk situ aja, boleh dipinjamin mic-nya. Biar duduk sana aja. Cerita sedikit boleh nggak soal fiksi mininya seperti apa sih? Untuk fiksi mini saya membuat konsep itu tentang kehidupan orang pinggiran Jakarta, Mas. Itu dapat inspirasi dari mana? Saya terinspirasi dari sebuah lagu dari band indie. Di situ saya melihat, liriknya cukup menarik untuk dibikin sebuah video. Oke, luar biasa.
belajar teknis, yang namanya buat film kan nggak sembarangan ya. Ada membuat dari idenya dulu tadi, inspirasinya, kemudian teknis membuatnya. Itu siapa yang ngajarin? Lengkap. Di RGI ini ada pengajarnya juga mengenai film ini? Semuanya lengkap ada di RGI. Sudah buat berapa karya? Untuk sementara baru satu. Tapi baru satu, judulnya? Ingin lebih dari satu lagi. Tahan sebentar Diki. Ini kalau aku tanya dulu sama produsernya, masih punya waktu nggak kita tampilin untuk filmnya Diki? Wah, nanti kayaknya Diki kita akan kembali saat lagi. Kita sebenarnya udah siapin filmnya. Teman-teman ini sangat kreatif sekali loh di sini. Dan diharapkan nanti setelah mereka lulus 5 bulan ya Pak ya tadi ya, 5 bulan bisa mandiri, bisa berwirausaha, menghasilkan sesuatu. Tidak hanya meniru tapi berkarya yang baru gitu ya. Dan selanjutnya kita ada kuis buku lagi Jamie ya. Atau apa nih? Kuis buku boleh kita tampilkan sekali lagi ya. Karena di penghujung acara nanti, usai jeda kita langsung bacakan soalnya. Soal jawabannya dapat Anda kirimkan ke alamat Twitter kami dengan alamat @Fokus Pagi dengan hashtag kuis buku. Pertanyaannya sebutkan baju daerah atau baju tradisional dari daerah Bugis, Sulawesi Selatan. Kami tunggu jawaban Anda hingga akhir acara nanti. Akan ada 5 buku dari penerbit Mizan. Untuk 5 pemenang yang kami pilih secara acak. Kami segera kembali, tetap di Fokus Pagi. Anda kembali bersama Fokus Pagi. Tempatnya ujung prestasi. Kita sudah di penghujung acara. Itu tandanya kita akan umumkan jawaban kuis buku. Iya, tadi pertanyaannya adalah apa nama pakaian tradisional suku Bugis dari Sulawesi Selatan, dan jawabannya adalah baju bodo. Selamat bagi Anda yang berhasil menjawab dengan benar jawabannya. Ya. Kami juga undang pemirsa di rumah untuk hadir ke Fokus Pagi. Bukan hanya adik-adik sekolah SD, SMP, SMA, tapi juga komunitas yang memiliki hobi, gaya unik, ataupun juga komunitas sosial. Silakan kirimkan formulir elektronika Anda ke alamat email kami fokuspagi@indosiar.com, tapi sebelumnya harus di-download terlebih dahulu di www.indosiar.com. Nah, penasaran kan Jem? Tadi sudah disebutkan kira-kira pakaiannya seperti apa sih hasil rancangan dari teman-teman RGI? Hasil dari Sofi dan juga Iza tadi ya? Iya betul sekali. Ini nih teman-teman kita ini udah cantik-cantik. Silakan. Kita persilakan. Akhir kata saya Zuina Zabir. Dan saya Jimmy Terusman. Beserta kru yang bekerja hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa hari Senin. Besok ada komunitas. Sampai jumpa.